yang kehilangan pekerjaan atau PHK. Dalam hal ini mempengaruhi keuangan keluarga yang berdampak pada anak mereka yang masih di bangku sekolah. Mereka masih membutuhkan kuota untuk pembelajaran selama di rumah atau home learning. Dalam hal ini termasuk krisis ekonomi saat ini. Selain ekonomi yang melemah, tanpa sadar mental pun ikut terserang, seperti menjadi sedih, ketakutan, merasa sendiri, dan bingung harus bagaimana. Jadi, menurut saya yang saya rasakan pada masa COVID-19 ini, yaitu banyaknya para tenaga kerja yang diberhentikan atau di PHK, dan banyaknya juga kegiatan acara kayak seperti itu ditunda atau ditiadakan. Bagi kami, para pelajar, terpaksa harus belajar dari rumah atau home learning. Meskipun fasilitas internet yang sangat terbatas dan bahkan sangat sulit untuk dijangkau, berbagai macam sekolah di daerah tetap memberlakukan home learning ini. Apalagi untuk saat ini, kuota internet semakin membengkak, karena banyak pelajar yang menggunakan kuota internet ini untuk home learning, seperti Classroom, Zoom, dan lain-lain. Apalagi untuk sekarang ini, karena wabah COVID-19, banyak daerah-daerah yang di lockdown, sehingga kami kesulitan untuk mencari akses. Tetapi berkat wabah ini, kita semua menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Dan kita juga sekarang lebih memperhatikan kesehatan kita sendiri, seperti mencuci tangan ataupun memakai masker. Sekarang seluruh dunia seakan berbondong-bondong melawan virus ini. Seluruh dunia juga bekerja sama untuk memberhentikan atau memutuskan rantai COVID-19 ini. Kabar baiknya, kualitas udara sekarang semakin membaik. Sampah juga semakin hari semakin menurun. Kemacetan lalu lintas pun sama. Dan hal positifnya yang kita dapat adalah kita menjadi lebih sering berkumpul bersama keluarga kita. Pendapat saya tentang home learning yang selama ini sudah dijalani itu banyak plus minusnya. Awalnya sih asik-asik aja, merasa ngerjain tugas jadi lebih santai, punya banyak spare waktu, bisa ngerjain tugas kapan aja. Tapi home learning jadi makin gak efektif kalau satu tugas belum selesai tapi sudah diberikan tugas yang baru, terlebih ketika tugas tersebut belum benar-benar dipahami. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya muncul deh yang namanya miskomunikasi, salah paham, salah pengertian, bahkan akhirnya jadi salah deh tugas yang dikerjain. Menurut saya, belajar di rumah masih menjadi pro dan kontra. Hal ini dikarenakan masih banyak wali murid yang kurang setuju anak-anaknya belajar di rumah. Mereka masih meragukan metode pembelajaran yang seperti ini, karena mereka beranggapan banyak anak yang kurang atau bahkan tidak mengerti dengan materi-materi yang disampaikan oleh para pengajar. Selain itu, banyaknya tugas dengan deadline dari beberapa pengajar membuat anak merasa terbebani. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang tua yang menyetujui adanya home learning. Hal ini dikarenakan mereka beranggapan bahwa home learning dapat membuat anak menjadi lebih aktif dalam belajar dan juga mempererat hubungan, entah itu hubungan bersama keluarga, teman, atau bahkan dengan guru sekalipun. Selain itu, saya beranggapan bahwa tugas-tugas yang diberikan guru dimaksudkan agar anak berdiam diri di rumah, supaya meminimalisir terjadinya perkumpulan-perkumpulan antar pelajar. Hal ini dilakukan agar penyebaran virus COVID-19 tidak menyebar luas dan agar murid-murid tidak terpapar virus COVID-19. Selain itu, hal ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut saya, sebagai siswa SMK yang sedang menjalani PKL, kegiatan home learning sedikit menyulitkan karena banyak tugas tambahan dengan deadline yang dapat menghambat penyelesaian tugas akhir. Dan terkadang kami sebagai siswa jadi bingung harus mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Semua murid, tentu penjelasan tentang pelajaran sangat penting. Bapak atau ibu guru seharusnya lebih mengedepankan pemberian materi dibanding memberi tugas secara menumpuk dan membebani para murid itu sendiri. Kami tahu kami sedang menjalankan perintah untuk tetap di rumah saja, tetapi Bapak atau ibu guru juga seharusnya mengerti bahwa tugas kami tidak hanya dari pihak sekolah saja.
Karena sewajarnya kami sebagai anak terkadang diminta tolong untuk membantu orang tua di rumah. Pemberlakuan sistem belajar online yang mendadak membuat sebagian besar pendidik kaget. Kedepannya, harus ada kebijakan perubahan sistem untuk memperlakukan pembelajaran online dalam setiap mata pelajaran. Guru harus sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi sesuai kapasitas dan kesediaan teknologi. Menurut saya, perbedaan yang sangat dirasakan yaitu ketika saat membuat laporan, kesulitan untuk mengumpulkan informasi tentang industri di mana kita bahkan wawancara via video call dengan pihak industri. Sangat berbeda tentunya, yang pasti kurangnya persiapan dan pemahaman membuat kami kesulitan saat pengerjaan tugas. Dan dikarenakan juga sulitnya komunikasi. Karena kami sebagai siswa juga menyesuaikan waktu yang tepat saat ingin bertanya kepada pihak industri. Perbedaan saat mengerjakan tugas di rumah dan di industri yaitu siswi yang diberi tugas oleh pihak butik saat dikerjakan di rumah menjadi tidak produktif daripada di butik, sehingga kami tidak bisa memprioritaskan antara tugas rumah dan tugas PKL. Dan juga kurangnya ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan. Dan kami para siswi juga terhambat dalam mengerjakan tugas akhir PKL dikarenakan kami tidak bisa membeli barang atau bahan yang kami butuhkan. Dan kami juga tidak bisa berkonsultasi secara langsung oleh pihak butik tentang tugas akhir yang kami buat. Perbedaannya saat di industri, kita dengan mudah bertanya tentang hal yang kita tidak ketahui untuk tugas akhir kami dari sekolah. Karena sekarang PKL di rumah, kami merasa kesulitan menghubungi pihak industri untuk berkoordinasi tentang pembuatan tugas akhir kami dari sekolah. Perbedaannya juga terdapat pada ilmu yang kita dapat. PKL di industri tentunya mendapatkan ilmu-ilmu baru. Namun, saat pandemi ini, kita semua harus melaksanakan PKL di rumah dengan ilmu yang kita peroleh dari industri sekedarnya. Infrastruktur, misalnya ada beberapa siswa yang tidak memiliki handphone, komputer, atau laptop, yang mengharuskan siswa tersebut keluar dari rumah untuk pinjam ke tetangga ataupun pergi ke warnet terdekat, karena ada juga gangguan sinyal yang menghambat. Ketimpangan infrastruktur digital antara kota dan daerah harus dijembatani dengan kebijakan teknologi afirmasi untuk daerah yang masih kekurangan. Akses internet pun harus diperluas dan kapasitas pun juga harus ditingkatkan agar sebanyak mungkin sekolah, pendidik, dan siswa dapat merasakan manfaatnya. Kurangnya pemahaman tentang home learning dan materi yang diajarkan mengakibatkan miskomunikasi. Banyak siswa yang salah dan bingung akan tugas mereka. Untuk kami, para siswa SMK yang tengah menjalani PKL ini, kendalanya sangat berdampak sekali. Karena saat mengerjakan laporan, ada beberapa aspek yang harus ditanyakan pada tempat industri tersebut. Akan tetapi, terjadinya karantina mengharuskan kami untuk berbicara atau berargumen melalui aplikasi, dan itu sangatlah sulit. Dikarenakan pihak industri juga memiliki kesibukan masing-masing selama pandemi ini. Kendala untuk kami selaku anak SMK, khususnya jurusan tata busana, kami sangat kebingungan dengan proses mengerjakan tugas akhir, dikarenakan kami belum paham betul proses-proses yang dilakukan oleh industri kami. Dan ada pula beberapa industri yang mengharuskan membeli bahan bersama pembimbing di industri. Hal ini menyebabkan kami bingung akan pengerjaan deadline tugas akhir. Tentunya kami mengharapkan pembelajaran yang efisien dan mudah dipahami dari segi materi, tugas, dan sebagainya. Karena selama home learning banyak pelajar yang justru kebingungan, bahkan tak mengerti dengan materi yang telah disampaikan.
harapan dalam pembelajaran home learning, seharusnya materi yang akan disampaikan telah dipersiapkan dengan matang, sehingga kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik, dan materi yang telah disampaikan dapat dipahami dan dicermati oleh seluruh siswa, sehingga tidak ada lagi miskomunikasi antara guru dan siswa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran berikutnya. Menurutku dalam pembelajaran diharapkan siswa-siswi untuk memiliki pemahaman komunikatif atau membaca tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru dengan cermat dan baik. Dan diharapkan juga Bapak Ibu Guru saat menjelaskan tugas lewat via grup atau chat untuk menjelaskan lebih detail dan ketika memberikan informasi tidak sepotong-sepotong agar para siswa lebih paham dan tidak keliru atau apalagi komunikasinya kurang sehingga nggak tahu apa-apa tentang tugas tersebut. Menurut saya mungkin dalam pembelajaran lebih ditekankan bagaimana caranya agar siswa dapat mengerti materi-materi yang diberikan oleh guru. Contohnya seperti sesi diskusi, sesi tanya jawab, dan tentunya tidak memberatkan siswa-siswanya. Menurut saya, pembelajaran bulan Ramadan tahun ini dirasa kurang efektif serta monoton. Pandemi yang saat ini berlangsung bertepatan pada bulan Ramadan mungkin dapat memberikan inspirasi bagi guru dalam memberikan tugas yang inovatif. Seperti halnya kita diberi tugas absen, puasa kita, tadarus kita, tarawih, dan hal-hal positif lainnya. Namun di satu sisi, kami merasa terbebani atas adanya bukti foto yang harus kita lampirkan pada tugas itu. Mengapa harus didokumentasikan? Padahal cukup dengan hanya di checklist saja, guru sudah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ada di mana saat ketika tugas yang kami dapat memiliki tenggang waktu yang sangat minim. Oleh karena itu, kami sering kebingungan untuk memilih tugas mana yang harus kami kerjakan terlebih dahulu. Untuk kedepannya, kami harap tugas yang diberikan cukup jelas dan memiliki tenggang waktu yang sangat tepat. Menerapkan hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik seperti olahraga dan berjemur. Tubuh kita ini tidak bisa mengonsumsi vitamin D dengan sendirinya, guys. Maka dari itu, solusi yang mudah dan praktis adalah dengan memanfaatkan sinar matahari di pagi hari pada pukul 10 pagi. Mengonsumsi makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, dan juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan kalian dimanapun kalian berada. Jika ada sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Oke? Karantina ini mengajarkan kita untuk lebih sehat dan bersih lagi. Maka dari itu, setelah pandemi ini selesai, saya rasa kalian semua menerapkan itu untuk diri kalian. Harapannya kegiatan yang diterapkan selama karantina itu seperti mencuci tangan, membersihkan rumah, berjemur, dan berolahraga itu dapat diterapkan terus-menerus. Semoga kita dapat bersosialisasi seperti biasanya dan tidak menjadikan social distancing sebagai alasan atas berkurangnya bersosialisasi dan antisosial. Harapan untuk kedepannya, semoga masyarakat lebih menyadari akan pentingnya tiap profesi sehingga toleransi dan rasa saling hormat antar warga semakin meningkat. Semoga masyarakat tetap bisa menjaga imun tubuh dengan baik dan tetap patuh pada himbauan pemerintah untuk kebaikan semua orang. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.